Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putri Zuliha. Kali ini saya akan mereview novel yang berjudul Midnight Tea, karya dari Musebu atau nama sebenarnya adalah Fanny. Nah, novel ini terbit di Alex Media Komputido pada tahun 2021 yang memiliki tebal halaman 327. Penasaran? Nah, dari novel ini ada 3 tokoh penting. Tokoh yang pertama adalah Lea. Nah, Lea ini adalah tokoh utama. Dia mudah jatuh cinta, terus dia suka minum kopi dan tomboy, tidak bisa masak, begitu. Sementara di sebelah kiri ada Wangsa, dia adalah orang yang karismatik, suka basket, dan dia adalah mantannya Lea. Kemudian ada Juan yang merupakan seorang barista yang gondrong tapi tetap ganteng, cool gitu ya. Nah, dia juga orang yang ramah. Penasaran bagaimana ceritanya? Untuk kaum-kaum remaja nih, sobat kaula muda, simak saja. Cerita ini bermula dengan Lea kenal dengan Riana teman kosnya. Nah, kenalnya itu saat Lea membuka jendela, tapi hampir mengenai Riana. Nah, mereka pun saling kenalan. Akhirnya karena Riana suka memasak, Lea yang tomboy dan suka buru-buru ke kantor, dia dicantolin di pintu kamarnya si Lea makanan buatan si Riana. Nah, ketika di kantor, suasana kantor Radio Fermata, nah Lea itu bekerja di kantor radio. Nah, selesai meeting, mereka mendapatkan kabar bahwa Pak Kuncoro itu adalah atasan dari mereka atau pemilik Radio Fermata. Lea dan yang lain pun segera ke rumah sakit. Nah, karena Pak Kun ini adalah bos yang sangat baik, yang sangat disukai oleh para karyawannya. Nah, saat di rumah sakit, ternyata Wangsa adalah anak Pak Kuncoro. Jadi Lea sangat kaget ketika tiba-tiba ada Wangsa masuk ke dalam ruangan Pak Kuncoro. Ketika itu Lea sedang makan biji rambutan dan dia pun tersedak. Terus teman-temannya tentu saja menggodanya. Nah, lebih parahnya lagi, si Wangsa ini akan bekerja di kantor Permata dan menjadi atasan Lea. Lea suka pusing dengan program-program radionya. Nah, kalau suka pusing, dia main ke bawah. Jadi kantornya itu di lantai berapa gitu ya. Nah, di bawah, di lantai satunya itu ada Cafe Basque namanya. Nah, di cafe itu ada barista ganteng tadi yang bernama Juan. Lea suka curi-curi pandang. Jadi dia mengerjakan deadline-nya sambil menenangkan pikiran dengan melihat Juan yang dia rasa dia suka nih. Tapi karena traumanya dengan mantannya, dengan cerita cintanya yang dulu-dulu masa lalunya, dia masih agak ragu untuk meyakinkan dirinya dia cinta beneran nggak ya dengan lelaki itu. Gitu. Nah, namun Lea memberanikan diri karena ya akhirnya dia nyaman. Kalau biasanya dia dekat dengan cowok 3 hari ditinggalin, seminggu ditinggalin. Tapi kalau dengan Juan enggak ya. Kenapa rasanya ya nyaman-nyaman aja meskipun dia belum sepenuhnya yakin dengan hatinya. Nah, mereka pun makin dekat. Lea berjalan-jalan dengan Juan. Nah, di saat mereka jalan-jalan, Lea bercerita tentang pekerjaannya, tentang bagaimana dia dulu atasannya sebelum Wangsa itu sangat kejam. Dia memiliki program podcast tapi ditolak sama atasannya yang udah keluar itu. Nah, dia pun membuatnya sendiri menjadi podcastnya yang bernama Midnight Tea. Nah, besoknya Cilia pusing karena dia disuruh mikir program pengganti Maguru alias malam minggu seru. Jadi atasannya merasa bahwa program ini udah usang gitu, udah terlalu jadul. Jadi kurang relate dengan zaman sekarang. Nah, dia pun biasa ke Basque Cafe terus meminta pertimbangan pada Juan. Nah, si Juan karena mengingat ada podcastnya Lea tadi, dia pun mengusulkan kepada Lea, kenapa nggak dijadiin program radio aja, diusulkan ke atasannya, siapa tahu disetujui. Nah, ternyata di tengah-tengah pembicaraan mereka itu, sebelah mejanya Lea ada Wangsa. Dia beranjak dari duduknya. Si Lea pun kaget, loh ternyata ada Wangsa dari tadi. Dia denger nggak ya pembicaraanku?
gitu. Nah, selanjutnya suatu hari ya, besok-besoknya Lea, Wangsa, dan Odi itu adalah penyiar radio. Jadi kalau Wangsa itu sama Lea adalah orang belakang layar. Kalau Odi adalah orang yang melakukan siaran radio, penyiar. Nah, mereka melakukan wawancara program ke Museum Jodoh. Nah, ternyata di museum itu cerita Pak Kun dan istrinya juga bertemunya awalnya di situ. Lea pun penasaran dan ingin mengangkat kisah Pak Kun itu menjadi podcastnya. Tapi si Wangsa menolak keras kepada Lea bahwa ini pokoknya Pak Kun pasti juga nggak mau gitu. Yang si Wangsanya pokoknya dia melarang Lea. Lea juga masih penasaran dong. Nah, besoknya di kantor ketika Juan sama Lea mau pergi bareng, mau pulang bareng gitu, sementara Wangsa dan teman-teman yang lainnya menemui mereka di depan lift ketika mau pergi. Ternyata Wangsa dan teman-teman Radio Firmata yang lain mau basket. Nah, Lea pun diajak sama teman-temannya. Juan pun oke aja karena Juan mengokekan. Jadi akhirnya mereka berangkat bersama di tempat basket yang biasa Wangsa basket. Nah, karena itu tempat biasanya Wangsa basket dari zaman dulu, otomatis Lea dulu udah sering dong ke situ. Nah, dia juga udah kenal sama teman-teman Wangsa yang basket. Apalagi ada sahabat Wangsa yang dulunya menjodohkan Lea dengan Wangsa. Nah, ketika tiba-tiba si temannya itu datang, kan Lea panik. Nah, dia berusaha kabur dengan berjalan menutupi mukanya dengan tas. Tapi, karena itu, dia malah terjatuh. Wangsa pun segera menolong dia. Akhirnya kakinya sakit. Nah, karena kakinya sakit, Lea tidak berangkat ke kantor. Nah, ketika mau mencari makan, turun dari tangga gitu ya, karena kamar Lea tuh di lantai 2, kamar Riana di lantai 1. Melihat Lea yang hampir jatuh menuruni tangga, Riana pun menolong Lea dan dibawa ke kamarnya. Kamu di sini aja gitu, terus dikasih makan gitu. Terus mereka bercerita-cerita. Nah, di sini Riana bercerita tentang kekasihnya yang udah lama hilang kontak. Jadi dulu mereka saling mencintai, tapi orang tuanya tidak menyetujui gitu. Terus mereka sama sekali kehilangan kontak, tapi Riana masih sangat sayang. Nah, karena masih sangat sayang itu dan dia mendengar dari temannya bahwa si kekasihnya itu juga masih sayang sama dia dan sedang mencari dia, si Riana keinget podcastnya si Lea. Dia pun meminta Lea mempertemukan dia dengan Wangsa supaya kisahnya dia itu, pencarian dia tentang kekasihnya bisa diangkat ke podcast. Nah, mereka pun bertemu di Cafe Bosque. Ketika Riana hendak dipertemukan dengan Wangsa oleh Lea, Riana justru bertemu dengan kekasihnya yang hendak dicari lewat podcast. Ternyata kekasihnya itu adalah Juan. Saat itu perasaan Lea yang sudah mengakui bahwa dia memang akhirnya benar-benar mencintai Juan. Dia mau mengakui dan tidak takut dengan masa lalunya, malah justru dia dihancurkan untuk kesekian kalinya. Lea pun saat itu langsung kabur dari kafe. Nah, sembari move on, Lea masih penasaran dengan cerita Pak Kun di museum itu gimana ya? Dia pun berniat untuk melakukan riset ke museum. Namun, saat di depan museum, dia melihat ada kerumunan. Dia pun mendekat. Ternyata orang-orang itu mengelilingi Pak Kun. Dia dalam kondisi linglung, tatapannya kosong. Lea pun meyakinkan Pak Kun untuk mengajaknya pulang. Wangsa yang ingin berterima kasih kepada Lea mengajak dia untuk makan malam sebelum mengantarkannya pulang. Di sana, Wangsa menjelaskan alasannya memutuskan Lea saat itu. Jadi, kesalahpahaman di antara mereka pun terselesaikan dan mereka baikan. Keesokan harinya, Disa, Lea, dan teman lain yang sedang di kafe Basku, nongki-nongki cantik, Disa mengejek Lea. Loh, kok kamu malah sekarang dekatnya sama Odi sih? Kan ada yang lebih bagus, Le. Gitu, karena Lea tuh biasanya dipanggil Lele gitu. Terus si Lea kaget. Loh, kok Mbak Disa tahu tentang Mas Wangsa? Disa bilang kalau Wangsa
bercerita ke dia bahwa si Wangsa masih menyukai Lea. Lea pun terbakar gitu ya. Akhirnya dia menghampiri Wangsa ketika main basket. Di sana Lea mengungkapkan isi hatinya bahwa sebenarnya dia masih sayang sama Wangsa. Gitu. Akhirnya si Wangsa juga mengungkapkan hatinya, mereka pun balikan. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari novel ini adalah jangan mudah berprasangka, karena seuzon itu tidak baik. Terus belajarlah untuk mengerti orang lain. Jadi kadang ya kita menganggap itu salah, tapi ternyata orang yang melampaui masalah itu menganggapnya berbeda. Terus lihatlah masalah dari berbagai sudut pandang, dan sayangilah orang tuamu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan ataupun komentar, silahkan ditulis ya. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Bye-bye.